Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, sekali lagi shalom, suaranya kurang kedengeran. Shalom, puji Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya juga mau menyapa saudara jemaat sekalian yang mungkin saat ini bergabung bersama kita di live Facebook di Indonesian Church of Kuwait. Selamat bergabung dan mari kita beribadah bersama. Mari kita bersyukur dan mari kita bersekutu di dalam Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang berfokus kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu saudara. Betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita menikmati anugerahnya, kita menikmati kasih-Nya. Naikkan ucapan syukurmu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh berdiri. Kami tahu ini bukan karena kuat gagah perkasa kami, bukan Bapa. Ini adalah kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan kami, bahkan untuk penyakit kami sekalipun. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk suami istri kami, untuk komunitas kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kepadamu. Karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pekerjaan kami, untuk segala yang kami miliki Tuhan, yang datangnya daripada Engkau. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Kami mau katakan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yes. Naikkan ucapan syukurmu saudara. Oleh karena anugerahmu, oleh karena kemurahanmu saja, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas undanganmu sehingga kami boleh ada saat ini di sini. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu membawa korban syukur kami hanya bagi nama Yesus yang terbaik, hanya bagi Engkau. Kami mau bawa Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan iman kami Tuhan, hanya bagi Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, amin. Saudara, mari kita baca ayat renungan kita pada sore hari ini, diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Yang online juga bisa membaca bersama-sama. Jemaat di ayat 8, 1, 2, 3. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Di ayat 10 kita bersama-sama. Karena diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ada amin saudara? Amin. Mari kita responi kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Betapa hebat rancangan Tuhan saudara di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, amin. Dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya rancangan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Biarlah pujian hari ini yang akan kita naikkan kepada Tuhan, mengingatkan kita bahwa sekalipun mungkin di antara kita sedang berbeban berat, mungkin di antara kita sedang tidak baik-baik saja, kita sanggup berkata bahwa Tuhan, Engkau baik. Rancangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan. Haleluya. Arti kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami Tuhan.
Siapa di sini yang rasakan hadirat Tuhan? Tuhan ada bersama kita hari ini. Kita rasakan hadiratnya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa saudara-saudara sekalian. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kira-kira ada yang beda gak kira-kira di depan ini? Ada sesuatu yang beda ya di depan ini? Ada yang beda hari ini. Kita mau katakan, kita mau umumkan saudara bahwa kita hari ini kedatangan member baru, keluarga baru. Beri tepuk tangan kepada Bapak Ferry Damanik, gitaris baru kita di Praise and Worship. Kita bersyukur untuk kesediaan Bapak Ferry Damanik. Kita tahu bahwa ini bukan karena kehebatan ya, bukan karena kekuatan, bukan karena oh aku bertalenta, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah menggenapi tujuan Tuhan, menggenapi tujuan kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak menggunakan Tuhan itu untuk menggenapi tujuan kita, amin. Tetapi untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi kepada gitaris kita yang baru. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa keberadaan kita pada sore malam hari ini gak kebetulan. Ini semua sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya juga percaya saudara-saudara yang online yang mengikuti kita juga, saya mau katakan damai sejahtera buat kita semua, buat kita semua yang ada di sini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada, karena Tuhan kita nggak terbatas. Yang online, yang di sini Tuhan kita nggak terbatas. Tuhan kita ada bersama saudara, ada juga bersama kita di sini, amin. Mari saudara katakan kepada kanan, kiri, depan, belakang saudara, mari kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Nama
Haleluya. Hari ini saudara, adakah yang ingin memberikan kesaksian? Atau kesaksian pujian kepada kita? Yang memberkati kita semua? Kepada Bapak Alex kami persilakan. Oke, terima kasih buat tim Praise and Worship sudah memberikan kesempatan kepada saya di sore hari ini. Sekali lagi salam buat kita semua, juga yang online. Di sini saya memberikan kesaksian tentang beberapa hari yang lalu. Mungkin sebagian dari kita beranggapan ini simple memang kesannya gitu. Cuman kami sekeluarga merasakan bahwa Alkitab itu berkata Tuhan menyediakan hal yang terkecil. Ceritanya begini, beberapa hari yang lalu rumah kita kamar mandi ada sedikit gangguan, bahwa ada kebocoran gitu kan. Sebenarnya kita sudah ngomong dari berapa bulan yang lalu, cuman nggak terlalu direspon sama Haris, udah kita biarin gitu. Jadi nggak berapa lama teknisiannya datang gitu ke rumah untuk mengatakan ini ada masalah kebocoran di bawahnya. Mungkin yang lantai 1 komplain gitu kan, bahwa ada air yang datang dari atas, kebetulan mati di tempat kami. Akhirnya pada saat itu aku lagi dinas, Mauro lagi di rumah, bilang iya memang ada masalah gitu. Akhirnya gak berapa hari kemudian pas akunya sleeping day, datang tuh teknisian yang bilang ini harus dibongkar. Kapan? Hari ini. Wah, bingung juga gitu kan, karena udah pasti kalau udah dipakai, kalau udah dibongkar beberapa hari kemudian pasti itu kita gak bakal bisa pakai kamar mandi kan gitu. Wah, bingung nih gimana ini. Akhirnya dengan nada yang pede, tapi kamu gak bisa pakai ini 2-3 hari loh. Gak apa-apa, go ahead gituin. Jadi gak berapa lama pas bilang go ahead gitu, tadi saya bilang ya udah gak apa-apa, kamu pakai yang di sebelah aja, karena di sebelah ada, memang kebetulan ada yang rumah 1 kosong belum berpenghuni. Akhirnya bilang udah pakai di situ aja. Wah, puji Tuhan banget gitu. Karena bisa bayangin gak, tadinya jujur kita selama 3 hari itu rencana mau ke rumahnya Mak Fidel untuk kalau bisa ada apa-apa kita kesana aja gitu kan. Karena 3 hari lu bayangin gimana kita mau kesana kemari gitu untuk istilahnya buang air, mandi segala macam gitu. Tapi kita bersyukur hal yang terkecil pun Tuhan sediakan sama kita gitu. Gitu bilang orang luar. Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu. Kita nggak bisa membayangkan gitu kan. Tadinya kita jujur memang mau ke tempat Mak Fidel gitu untuk ya istilahnya mandi segala macam ke sana lah gitu kan. Cuman tiba-tiba Haris bilang udah pakai kamar sebelah karena itu belum ada penghuni gitu. Wah, kita kaget gitu. Tuhan kau sediakan yang hal terkecil yang tidak bisa kami bayangkan gitu. Akhirnya selama total 4 hari kami pakai di sebelah, itu kamar mandi dibenerin semua segala macam dibongkar. Kita mikir ini bayar nggak sih gitu kan. Wah, ternyata memang total dibongkar sama seperti kita datang baru gitu. Akhirnya kita bersyukur, wah Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan gitu. Yang nggak kami pikirkan selama 4 hari itu kami seperti ya pakai rumah sendiri gitu, walaupun tetangga sebelah ada kosong. Cuma kita berpikir disitulah campur tangan Tuhan, bahwa memang kalau kita memang benar-benar berharap, akhirnya Tuhan sediakan apa yang kita inginkan, walaupun nggak bisa kita bayangkan bahwa itu mungkin bagi sebagian orang itu kan biasalah orang kosong kok. Memang kami tahu tuh kosong itu udah selesai, cuman kan kalau nggak ada campur tangan Tuhan mungkin harusnya nggak bakal ngizinin kita untuk pakai itu rumah gitu. Saya sih berpikirnya begitu. Emang tuh kosong, cuman kan kalau dia bilang enggak, kita mau bilang apa? Karena dari mulutku tuh nggak ada keluar kata kami pakai kamar sebelah ya, enggak. Ya udah, aku punya teman, nggak apa-apa nanti kami pakai di sana aja gitu. Tapi langsung harusnya ngomong udah pakai sebelah aja. Coba, gimana campur tangan Tuhan gitu? Kita nggak mengucapkan tapi dia memberi. Berarti kan karena kuasa Tuhan. Memang di sini kami ingin memberikan kesaksian juga bahwa memang gak sering kami terkadang mendoakan Haris, mendoakan satu gedung. Ternyata apa yang kami tabur selama ini itulah yang kami rasakan gitu, bahwa belajar mendoakan orang yang mungkin tidak kita kenal, belajar mendoakan yang tetangga kita ataupun satu gedung dimanapun itu, kita juga di situ kita belajar berhikmat bahwa
Di saat kita mendoakan orang-orang yang tidak kenal, Tuhan campur tangan. Jadi sejak itu akhirnya kita makin giat, semakin bertambah untuk mendoakan orang di sekeliling kita, karena tanpa kita ketahui suatu saat kita pasti membutuhkan pertolongan mereka. Kira itu bisa memberikan kesaksian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri tepuk tangan bagi Bapak Alex Girsang untuk kesaksian yang luar biasa. Tuhan akan pakai kehidupan Bapak Alex selalu senantiasa, amin. Benar ya benar ya. Jadi jalannya Tuhan itu emang gak terselami. Seperti lagu yang kita nyanyikan di awal tadi, jalanmu tak terselami. Benar, jalannya Tuhan tuh tak terselami. Kadang apa yang kita pikirkan bukan itu yang terjadi gitu loh. Ada cara yang lebih baik yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya saudara ya, kadang juga kita di dalam kehidupan ini, seperti kemarin ya, pada saat kita di Women Cell Group itu ya, saya teringat ketika kita sering berdoa gitu kan, berdoa dengan segala situasi yang ada. Seperti Pak Alex bilang, iya nih pengennya begini, terus Tuhan bikin yang lain. Kadang juga di dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, kita pengen keadaannya berubah. Kalau manusia itu kedagingannya itu pengen berubah jadi lebih baik. Jadi yang dari masalah jadi tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang masalah itu gak selesai. Yang berubah adalah kitanya. Jadi kesaksian hari ini juga kita mengucap syukur, tidak hanya keadaan aja yang berubah dengan caranya Tuhan, tetapi Bapak Alex juga berubah gitu loh. Jadi agung gitu ya nama Tuhan ya. Senantiasa kita diberkati dengan kesaksian-kesaksian ini. Semakin sering-sering kita juga mendengarkan kesaksian-kesaksian dari jemaat-jemaat, amin. Amin. Tuhan kita sangat baik. Bapak kita sangat dahsyat. Allah kita bertahta di atas pujian dan penyembahan, saudara. Dia Allah yang ditinggikan. Dia Allah yang dahsyat, yang layak dipuji dan disembah. Betapa dahsyat Engkau Bapa. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Engkau tetap Allah, Engkau yang dahsyat, jalan-Mu tak terselami Tuhan. Engkau tak berubah Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yes Bapa, Kau sungguh baik. Kami mau terus kejar hadir-Mu, kami mau terus kejar hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin punya hubungan yang luar biasa dengan Engkau Bapa. Kami tidak mau Tuhan datang dengan motif yang keliru Tuhan. Sungguh karena kami rindu diam di dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami rindu. Kami naikkan pujian penyembahan kami hari ini Tuhan, karena kami rindu diam di dalam pelataran-Mu. Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih baik lagi Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau. Kami mau Tuhan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, penyembahan kami Tuhan sungguh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Hati-Mu yang disenangkan Bapa. Mungkin di antara kami Tuhan datang dengan hati yang remuk. Kami datang dengan hati yang hancur. Tuhan Engkau berkata, marilah datang padaku yang letih lesu hatinya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes benar Tuhan. Mungkin setiap kami, mungkin di antara kami mengalami pergumulan, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan Engkau katakan jangan takut. Jangan takut. Aku beserta Engkau. Aku hadir, aku diam bersama Engkau. Kau Allah yang dahsyat. Kami mau terus kejar hadir-Mu. Kami terus mau dekat padamu. Dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidup
mau terus di dalam hadirat-Mu, bersuka cita di dalamnya, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus berfirman kepada kami, mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih. Saudara, tema bulan ini, percaya mengalahkan ketakutan. Sungguh tema yang sangat luar biasa kuat. Benar saudara, setiap kita bisa mengalahkan ketakutan kalau kita semakin dan semakin dekat kepada Tuhan kita. Amin. Di dalam Alkitab, Tuhan berkata, jangan takut. Itu sebanyak 365 kali saudara. 365 itu kayak 1 tahun. Bayangkan Tuhan itu, kita analogikan, resepnya itu 1 hari sekali. Tuhan bilang jangan takut. Hei kamu jangan takut. 365 kali. Dan setiap kali Tuhan berfirman, berkata di dalam Alkitab, jangan takut. Itu tidak hanya serta-merta cuman jangan takut. Selalu ada belakangnya, alasannya di belakang. Jangan takut, aku ada beserta engkau. Jangan takut, aku hadir bersama engkau. Jangan takut, aku selalu menolong engkau. Saya mau katakan saudara, jangan takut. Jangan takut, apapun yang terjadi, jangan takut. Jangan takut, apapun yang terjadi. Firman-Mu sekali lagi Tuhan, yang mengarahkan hidup kami Tuhan, yang menyegarkan jiwa kami Tuhan, supaya kami menyadari Tuhan bahwa tujuan kami diciptakan adalah untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Ingatkan kami Tuhan agar kami datang kepadamu tidak untuk menggenapi tujuan kami Tuhan, tetapi biarlah dengan hidup yang sudah Engkau berikan kepada kami menggenapi tujuan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, bagi hamba-Mu Pastor Wawan yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Pakai beliau dengan luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sungguh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya hati-Mu yang disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami yang siap
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Sorry. Ya, thank you. Amin. Oke. Saya ulangi. Salam untuk semuanya. Amin. Siapa yang merasa diberkati sepanjang minggu ini? Amin. Tuhan memberkati. Saya diberkati juga dengan kehadiran saudara-saudara semua di sini. Saya percaya saudara datang ke tempat ini karena saudara rindu dengan Tuhan. Amin. Rindu dengan firman-firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua. Saudara masih ingat apa yang sudah saya bagikan 2 minggu yang lalu? Judulnya apa, saudara? Apa itu? Iman. Saya mungkin memberikan refreshing kembali apa yang saudara sudah belajar dari apa yang saya bagikan sekitar 2 minggu yang lalu. Amin. Di dalam Ibrani 11, amin. Tapi sebelum itu saya juga sudah membagikan 10 pasal sebelumnya di pasal 1 sampai ayat pasal yang ke-10 apa yang kitab Ibrani bagikan. Kitab Ibrani berbicara mengenai Yesus Kristus, amin. Bahwa dia adalah lebih baik dari malaikat, dia lebih baik dari para nabi, dia lebih baik dari para rasul. Dan dia adalah satu-satunya anak manusia yang dari Allah datang ke bumi dan menjadi korban. Kita bisa melihat bahwa dalam perjanjian lama setiap tahunnya imam besar memberikan korban pengampunan dosa. Tetapi melalui Yesus Kristus dia masuk sekali, dia adalah lambang sebagai anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat di situ. Nah dari situ kita mempunyai satu pijakan iman kita bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, kita mempercayakan kepada Yesus. Kita harus melihat senantiasa Yesus sebagai pondasi iman kita. Apapun yang terjadi di depan kita, kita selalu memandang kepada Yesus di sini. Dan saya percaya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu juga ada banyak pahlawan-pahlawan iman yang saya percaya itu adalah satu bukti bahwa mereka mempercayai apa yang firman Tuhan katakan di sini. Apa yang juga kita bisa belajar di dalam 2 minggu yang lalu bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka janjikan, tetapi mereka percaya. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita sebenarnya kita sungguh sangat jauh diberkati dengan orang-orang mungkin yang hidupnya dalam perjanjian lama, mereka melihat Sang Mesias yang akan datang. Tetapi kita sudah melihatnya, kita tahu kita ada dalam firman Tuhan, kita sudah melihat siapa Mesias itu, yaitu Yesus Kristus, tetapi tetap kita mempunyai iman untuk kehidupan yang akan datang, bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita. Amin, mungkin itu yang kita bisa belajar dari 2 minggu yang lalu, ada banyak hal-hal lagi tentunya. Dan sekarang apa itu iman, bagian kedua yang juga saya percaya akan memberikan
suatu wawasan, pandangan baru mengenai pengertian iman itu sendiri. Saya percaya mungkin ada pengetahuan yang mungkin saudara tahu sebelumnya, tetapi juga saya percaya ada juga pengetahuan yang mungkin saudara sebelumnya belum tahu itu. Mungkin saudara berpikir bahwa iman itu adalah hal-hal yang seperti alami, tetapi akan saya bagikan di sini, saudara akan bisa membedakan apa itu iman yang sejati, apa itu iman yang alami. Amin. Dan ada 3 hal juga yang benar-benar memberikan bagaimana iman itu harus bekerja, nanti akan saya bagikan di pengajaran sore hari ini. Amin. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk berdoa sebelum firman Tuhan dibagikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu sore hari ini dengan kerendahan hati dan gentar karena hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Bapa dalam surga, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa dalam surga, berikan kami hati sebagai seorang murid yang senantiasa mau belajar akan firman-Mu, dan kami akan memegangnya itu dalam hati kami, dan kami akan melakukan itu dengan anugerah dan kekuatan iman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, buang setiap roh keangkuhan, buang setiap roh kekerasan hati yang tidak mau menerima firman-Mu, buang setiap kecemasan, ketakutan, bahkan hal-hal yang di dalam pikiran hati kami yang kami membuat tidak fokus, dan biarlah pada saat ini Tuhan berikan kami urapan sehingga kami mampu untuk mendengar firman-Mu dengan kekhusyuan, dengan iman yang kami ada dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hamba juga kemampuan yang dari Allah saja. Hamba tahu hamba jauh dari sempurna, tetapi biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut dan hati hamba-Mu ini Tuhan. Cover kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus dari setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa itu iman gitu ya? Saudara-saudara kasih, kalau kita berbicara mengenai iman, itu kita berbicara tentang sesuatu yang abstrak gitu ya. Bukan sesuatu yang kita pegang atau kita lihat dengan panca indera kita, tetapi kita berbicara mengenai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang rohani. Nah, itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengerti itu, maka saudara siap untuk mengerti lebih lanjut lagi mengenai iman itu sendiri ya. Jadi iman itu bukan berbicara, oh saya mempunyai iman, terus saya bisa melakukan sesuatu. Ada banyak orang hal seperti itu yang mereka juga bisa lakukan gitu ya. Tetapi apa yang akan saya bagikan di sini itu berbicara mengenai iman yang benar-benar ilahi, kepercayaan yang ilahi, kepercayaan yang tidak tergoyahkan, amin. Kepercayaan yang dimana setiap orang memilikinya secara khusus, secara spesifik. Karena kalau saudara mempunyai iman, saudara tidak harus menyamakan iman saudara si A dengan si B dengan si C. Karena setiap dari kita Allah memberikan rema-rema yang khusus. Amin. Saudara kalau mengerti itu, tidak ada namanya spiritual jealousy, tidak ada namanya itu hal-hal yang lain. Karena saudara menerima itu langsung dari Allah, mempercayai itu. Dan bila saudara mengerti bahwa setiap dari kita adalah khusus, adalah unik di mata Allah, dan saudara pegang itu, amin. Dan saya percaya saudara akan terus diberikan Allah suatu pandangan iman yang sejati, yang sesungguhnya yang dari Allah saja. Kita bisa melihat sekali lagi, kita bersyukur bahwa kita diberkati karena kita melihat dalam firman Tuhan siapa Yesus, siapa Mesias itu.
Dan kita juga jauh lebih bersyukur karena saya percaya bahwa Allah lah yang memberi iman saudara. Allah lah yang memberikan iman kepada saudara. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya itu karena kasih anugerah Allah saja yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat juga bahwa apa yang kita percaya adalah sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan suatu kekuatan di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Jadi iman itu bukanlah sesuatu yang menyedihkan gitu ya, menunggu sang penyelamat datang dan tidak melakukan apa-apa. Iman bukan berarti sesuatu yang pasif dan kita tidak melakukan apa-apa. Saya percaya itu bukanlah iman yang sejati, tetapi iman yang aktif adalah bagaimana kita mengaktifkan apa yang Tuhan bicarakan di dalam kehidupan kita, apakah itu melalui firman Tuhan yang ada di dalam kitab, maupun rema-rema yang Tuhan bicarakan pada saat saudara berkomunikasi dengan Allah, apakah itu melalui doa, saat teduh, apapun, dan saya percaya saudara terus berjalan hari lepas hari karena hanya orang benar yang hidup di dalam iman. Saudara-saudara kasih, sekarang kita juga bisa melihat ya, orang-orang yang hidup di dalam iman siap dengan orang-orang yang menentang kita. Karena iman yang sejati akan berhadapan dengan 3 hal di sini. Akan berhadapan dengan 3 hal. Pertama, iman yang sejati itu kebanyakan dan tidak selalu akan berlawanan dengan sistem yang ada di dunia ini. Iman yang sejati hampir selalu menentang dengan sistem kehidupan dunia saat ini. Mungkin contoh yang gampang saja gitu. Kita bisa melihat orang-orang yang saya katakan belum atau tidak punya iman, ya mereka tidak tahu mereka hidup. Mereka hanya bersenang-senang, mereka hanya melewati kehidupan just for life seperti itu. Tetapi bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara menghabiskan banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan gereja, saudara banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mungkin orang dunia katakan itu adalah suatu kebodohan. Kenapa harus menghabiskan waktu untuk pelayanan, kenapa harus menghabiskan waktu untuk hal ini dan itu dan tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan suatu ketenaran, tidak menghasilkan suatu hal-hal yang kelihatan materi. Mungkin itu adalah suatu kebodohan bagi dunia. Tetapi bagi kita orang-orang yang berpegang di dalam firman Tuhan, mereka terus berpegang dan mereka tahu, kita tahu apa yang kita lakukan. Amin. Walaupun kita pada saat ini merasakan suatu kesakitan, merasakan suatu ketidaknyamanan, banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita tahu bahwa Yesus peserta kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Yesus, dan kita tahu apa yang kita imani adalah hanya mengimani kepada Yesus Kristus. Amin. Dan ini penting dalam kehidupan kita, sehingga saudara kita belajar dalam satu rel iman itu sendiri. Dan saya percaya bila saudara mengerti dan melakukan itu di dalam kehidupan saudara dan saya percaya saudara akan mempunyai suatu pandangan yang baik, yang benar, dan saya percaya itu akan merevolusi kehidupan iman saudara. Kalau saudara bisa melihat ada beberapa hamba Tuhan mungkin yang mampu untuk menyembuhkan orang sakit, yang mampu untuk menengking roh jahat dan keluar, dan bahkan mampu untuk membangkitkan orang mati. Sebenarnya Tuhan tidak pilih kasih seperti itu, tetapi itu adalah hanya orang-orang yang mengerti iman itu sendiri, orang yang mengerti esensi iman itu sendiri. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa memberikan kita suatu pewahyuan sehingga kita terus bertumbuh di dalam iman. Amin. Dan saya percaya kita sudah 3 bulan ini berbicara di cell group mengenai iman, mengalahkan ketakutan dan lain hal.
Saya percaya bahwa apa yang akan saya bagikan ini akan sangat membantu saudara untuk 9 bulan ke depan, sehingga diskusi-diskusi itu akan lebih fokus dan tidak berbicara mengenai hal-hal yang perifer, tetapi langsung to the core gitu ya. Langsung di dalam inti, sehingga saudara bisa belajar di dalam hal-hal iman tersebut gitu ya. Saudara ketahui bahwa iman itu adalah salah satu gift gitu ya. Hanya gift dan juga ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus. Dan iman itu mempunyai kedua-duanya seperti itu. Ada orang-orang yang mempunyai karunia iman, mereka berkata dan jadi hal-hal yang supernatural, hal-hal yang mukjizat mungkin terjadi karena mereka mempunyai suatu iman. Iman adalah satu esensial, satu bobot, ada bobot di dalamnya yang dia katakan dan itu terjadi. Saya katakan apakah itu hal yang mustahil bagi saudara? Tidak. Saudara bisa melakukan itu, saudara bisa mempraktekkan itu. Dan saudara tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi kursus teologi itu apapun, karena iman itu adalah hubungan saudara dengan Allah. Amin. Saya berdiri di sini hanya dengan sebagai kertas saja, tapi saya tidak lebih baik dari saudara. Saya juga banyak belajar hal-hal yang lain, tetapi pada saat saudara mengerti mengenai iman itu dan saudara mempraktekkan itu, saya percaya itu akan terjadi. Saudara-saudara tahu di Afrika gitu ya, banyak orang-orang yang dilahirkan baru gitu ya. Dan suatu cerita, banyak cerita yang saya dengar gitu ya, pada saat saya mendengarkan John Caca khotbah beberapa tahun yang lalu seperti itu. Orang yang baru lahir baru, mereka cari-cari orang yang mati untuk dibangkitkan seperti itu. Dan ada banyak terjadi hal seperti itu gitu. Karena mereka tahu ada suatu pengajaran iman, ada sesuatu yang benar-benar mereka ngerti dan langsung mereka praktekkan itu gitu. Ya, saya tidak berbicara di sini terus saudara mencari orang mati dan saudara berdoa untuk suatu kebangkitan, tidak gitu ya. Mungkin saudara bisa berdoa untuk kebangkitan orang-orang yang mati kerohanian dan saudara bersyafaat dengan iman saudara seperti itu. Saudara bisa membagikan kabar baik dan orang yang mungkin merasa ketakutan akan dikuatkan, orang yang hilang pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru, dan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita pada saat kita mengerti mengenai iman itu sendiri, apa yang hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa pada saat kita punya iman, kita seringkali berlawanan dengan apa itu sistem dunia yang terjadi di depan kita. Jadi bila banyak orang menentang cara hidup saudara, mungkin saya katakan di sini bukan cara hidup saudara adalah ugal-ugalan, saudara tidak menjadi contoh, tidak. Saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan orang lain mungkin menentang saudara, saudara tahu itu, saudara tidak perlu merasa sesuatu kecil atau minoritas ataupun hal-hal yang lain, karena bagi Tuhan satu orang diselamatkan itu forever dan itu lengkap seperti itu. Amin. Dan kita tetap melakukan iman itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang mungkin tidak mengerti mengenai iman gitu ya, mereka melihat bahwa dunia itu akan semakin hancur gitu ya. Mereka akan tersuntik dengan suatu news dunia, dan itu akan membawa semakin ketakutan, keresahan, kekhawatiran gitu ya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam iman, yang senantiasa melihat Yesus sebagai pangkal iman kita, dasar iman kita, mereka mungkin akan amazed dengan kita gitu ya. Mungkin kita akan mudah tersenyum gitu ya. Kehidupan kita walaupun mungkin berat ataupun tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita berat, tetapi kita bisa enjoy seperti itu. Kehidupan yang luar biasa, dan kita tahu itu pada saat kita mengerti bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat juga gitu ya, bagaimana di dalam pasal 11 ini pahlawan-pahlawan iman seperti Musa katakan,
Kita tahu bahwa Musa adalah orang kedua yang berkuasa di zamannya Mesir pada waktu itu, tetapi saya percaya karena Allah berbicara kepadanya, Allah berbicara kepadanya, dan Allah memberikan suatu visi kepadanya untuk penyelamatan bangsa Israel yang pada waktu itu 400 tahun terjajah oleh bangsa Mesir. Dia mau merelakan semua yang kekayaan, harta, kekuatan, kuasa, apa yang ada di dalam hidupnya, dia relakan itu karena dia tahu, gitu. Dia melihat ke depan. Dia melihat ke depan dan dia percaya itu. Dan dia meninggalkan kesemuanya itu dan dia pergi ke padang gurun dan Allah membentuknya selama 40 tahun sebelum Allah menyiapkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir tersebut. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita mampu untuk melakukan itu di dalam setiap area kehidupan kita? Apakah pada saat kita diperhadapkan dengan suatu tantangan-tantangan kehidupan, apakah kita akan mudah give up ataupun kita menyalahkan ini itu? Saya percaya tidak. Saudara bertumbuh di dalam iman, saudara percaya saudara tidak melakukan itu, tapi sebaliknya saudara melihat Yesus sebagai sumber iman kita. Dialah pencipta iman di dalam kehidupan kita. Saudara, hal juga yang juga saya bagikan di awal Januari yang juga masih ingat bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya dan mengikut aku. Saya percaya orang-orang yang terus menjaga imannya adalah orang-orang yang menyangkal 3 hal itu dan mengikut Yesus di dalam setiap area kehidupan kita. Saudara-saudara kasih, saudara tahu tentunya di dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang pemuda pada waktu itu yang dimana mereka pilih menjadi orang-orang pandai, dan mereka diperhadapkan dengan satu pilihan. Mereka mematuhi Nebukadnezar atau mereka mempercayai Allah, apa yang Allah sudah kerjakan bagi mereka. Tentu mereka tidak mempercayai apa yang mereka lihat, mereka tidak mempercayai Nebukadnezar. Apapun yang terjadi, terjadilah, walaupun akhirnya mereka dicampakkan ke dalam perapian, tetapi mereka bisa melewati itu di dalam setiap kehidupan kita. Ini juga menjadi rema di dalam kehidupan kita, gitu ya. Mungkin kita, karena kita mempunyai iman kepada Allah yang tidak kita lihat, kita diperhadapkan dengan suatu masalah-masalah seperti perapian yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi dari kisah Daniel ini, kita bisa mengerti bahwa masalah apapun yang ada dalam kehidupan kita, mungkin seperti api yang membakar kehidupan kita, itu tidak akan membakar iman kita, tidak akan menghanguskan iman kita pada saat kita tahu kepada siapa kita harus beriman. Amin. Jadi satu hal pertama yaitu iman itu seringkali bertentangan dengan satu sistem yang ada di dunia ini. Itu perlu kita mengerti itu. Dan kedua, iman seringkali itu bertentangan dengan indera kita. Ya, seperti apa yang sudah kita baca di Ibrani 11 ayat 1, sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Jadi iman itu tidak ada hubungannya apa yang dengan kita raba, kita pegang, kita lihat. Nah, seringkali pada saat kita berdoa, mungkin feeling kita yang lebih dominan. Saya mendoakan dia cepat sembuh enggak, tapi mata saya melihat kok dia enggak sembuh seperti itu. Akhirnya kita kehilangan iman seperti itu, karena kita tidak mengerti gitu ya. Iman itu seharusnya kemana kita harus salurkan seperti itu. Banyak dari kita kehilangan suatu kepercayaan diri karena tidak mengerti iman itu sendiri. Mereka masih berpegang kepada panca indera kita.
kalau seandainya tidak sembuh, mungkin mereka akan menertawakan saya seolah saya kurang iman. Ya betul, kurang iman dalam pengertian kurang mengerti apa iman itu sendiri. Seperti itu. Saudara, orang-orang yang lahir baru di dalam Tuhan mengerti itu. Ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara tinggal mengaktifkan saja kuasa Roh Kudus itu. Saudara berdoa, menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, sembuh. Dan saudara pegang janji Tuhan dan bukan panca indera saudara. Pada saat saudara kehilangan pengertian ini, itu akan mendegradasi pengertian iman itu sendiri, dan saya percaya itu adalah hal sangat menghambat dalam pertumbuhan iman kita. Saya melihat dengan kerendahan hati, saya katakan, apa yang saya doakan sebagian besar itu terjawab. Itu bukan karena hal-hal yang lain, karena saya memegang janji Tuhan. Janji itu saya pegang di dalam doa tersebut, bukan karena saya pastor, saya mengembalai, tidak seperti itu. Karena iman, saya mengerti itu. Nah, ini saya bagikan gitu ya, supaya saudara, saya tahu ini suatu pengalaman, suatu pengajaran yang mungkin sulit bagi saudara untuk mengerti, karena mungkin sebelumnya saudara lebih involved dengan suatu hal-hal yang ada di dunia seperti itu, sehingga iman itu sendiri blurred, pengertian iman itu sendiri saudara tidak mengerti seperti itu. Ataupun mungkin iman itu kurang aktif karena saudara lebih mendominasi, panca indera saudara lebih dominasi daripada iman itu sendiri. Nah, sehingga iman itu sulit untuk bekerja, sulit untuk diaktifkan. Dan iman itu sendiri sungguh hal yang luar biasa. Sungguh hal yang luar biasa yang kita punya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, itulah juga yang membedakan antara iman orang Kristen dengan iman orang-orang dari kepercayaan lain. Karena kita berpegang kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat lagi di dalam Ibrani 11 gitu ya, ayat 6 gitu ya. Tanpa iman adalah mustahil untuk menyenangkan Dia. Tanpa iman mustahil untuk menyenangkan Allah. Karena dia yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia adalah upah bagi mereka yang mencari Dia. Jadi Allah memberikan upah kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Ada upah. Upah itu ya dalam yang jelas keselamatan, yang jelas itu ya keselamatan dari Allah di dalam kehidupan kita, belum yang lain-lain lagi, yang banyak lagi di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita belum melihatnya, kita percaya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 6 juga kita percaya bahwa Dia ada, dan kita percaya bahwa Dia adalah pemberi upah bagi mereka yang rajin mencari Dia. Begitulah cara kita menjalani hidup ini. Kita tidak menjalani hidup dengan sentuhan dan rasa pendengaran, penglihatan indera, melainkan dengan janji-janji Allah dalam firman-Nya. Amin. Saudara memegang janji Allah, firman Allah, bukan panca indera kita. Amin. Panca indera kita cukuplah untuk merasakan sedapnya makanan, gitu ya. Mungkin harumnya sebuah, katakan bunga mawar atau apa seperti itu. Tetapi di dalam iman ada saatnya kita memakainya juga. Saya katakan tidak, itu adalah anugerah Allah tentunya panca indera kita. Tetapi Tuhan memberikan panca indera rohani, gitu ya, yang kita bisa melihat hadirat Allah di dalam kehidupan kerohanian, yang juga bisa merasakan hadirat Allah di dalam panca indera kerohanian dan bukan panca indera fisikal seperti ini. Allah akan memberikan itu sehingga saudara terus bertumbuh dan mengerti, berjalan di dalam iman Kristen yang sejati. Yang pertama, iman hampir selalu bertentangan dengan sistem dunia yang ada. Kedua, iman sering bertentangan dengan panca indera.
Dan yang ketiga, iman sering bertentangan dengan masa kini, seperti itu. Orang-orang yang mengalami kekurangan iman, defisiensi iman, mereka hanya melihat saat ini. Masalah saat ini datang, langsung sangat mudah down, seperti itu. Kesulitan-kesulitan saat ini ada, sangat mudah down. Mungkin sakit saat ini sangat mudah down, seperti itu. Tetapi saya percaya itu bukanlah ajaran iman yang Yesus ajarkan kepada kita, amin. Allah justru akan melihat masa depan kita. Amin. Mungkin saudara berdoa untuk saudara minta kepada Allah mungkin bertahun-tahun dan saudara belum jawab seperti itu bukan berarti terus saudara kekurangan iman, tidak. Amin. Ada hal-hal yang mungkin Allah ajarkan kepada kita, ya. Ada hal yang lain juga yang Allah terus berikan kepada kita. Tetapi iman jangan sampai melihat hal-hal yang sesaat seperti itu. Harus melihat ke depan. Dan saya percaya saudara bertumbuh di dalam iman dan saudara terus melihat ke depan. Mungkin saat ini, mungkin ada yang mengatakan, ya katakan Pak Ringgas, kenapa kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang seperti ini? Gitu ya. Ada hal-hal yang lebih baik yang bisa menciptakan uang selain hanya untuk sibuk untuk urusan gereja atau hal yang lain. Saya percaya Pak Ringgas melakukan itu bukan untuk hal yang lain, saya percaya itu karena ada iman di dalam dirinya. Ada satu konviksi yang dalam bahwa dia melakukan itu karena dia tahu ada satu hubungan yang dalam antara Tuhan dengan dia, dan saya percaya itu juga terjadi kepada kita semua. Amin. Terjadi kepada kita semua. Tuhan berbicara dan Tuhan dan saudara mengaktifkan apa yang Tuhan bicara untuk melakukan itu, mengaktifkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kekasih, izinkan saya untuk menceritakan ada seorang filosofi barat yang bernama Epicurus namanya. Dan Epicurus berkata, tujuan utama manusia adalah kesenangan, dia bilang seperti itu. Tetapi bahkan Epicurus ketika dia berbicara tentang kesenangan, tidak berarti apa yang dipikirkan banyak orang, dalam arti bukan kesenangan yang sesaat, tetapi kesenangan dalam jangka panjang di sini. Epicurus tidak pernah mengatakan bahwa tujuan akhir manusia atau tujuan utama kehidupan adalah kesenangan sesaat. Epicurus tahu lebih baik daripada itu. Dia bersikeras bahwa kesenangan sebenarnya adalah mengambil pandangan yang panjang. Hal ini yang sangat mengecewakan saat ini, mungkin langsung mengecewakan ini, mungkin membawa rasa sakit dalam jangka panjang. Saudara kalau masih ingat, di dalam sel grup bulan pertama atau bulan kedua, siapa yang membagikan di situ, bahwa pada saat ini kita mengalami banyak kesengsaraan. Amin. Saat ini kita menghadapi banyak kesengsaraan, tetapi kita melihat ke depan ada upah yang besar. Sungguh, filosofi Epicurus dibandingkan dengan pengertian iman kekristenan kita jauh lebih baik. Saat ini kita mungkin mengalami rasa sakit karena kita tahu kita tidak menginginkan kesenangan sesaat, tetapi kesenangan yang akan datang. Tidak hanya kesenangan jangka panjang, tetapi yang akan datang. Yaitu apa saudara? Surgawi. Amin. Izinkan saya juga untuk membedakan sini antara iman yang sejati, yang ilahi, dan dengan iman yang alami di sini. Kita bisa melihat mungkin dari kita, gitu ya. Siapa yang dari kita mungkin mempunyai pengalaman mengendarai lebih dari 10 tahun, 15 tahun? Sebagian dari kita pasti itu ya. Dan bagaimana kalau saudara mengendarai di jalan tol seperti itu? Kecepatan 60, 100, mungkin 120 seperti itu. Saya percaya saudara melakukan itu dengan iman. Saudara percaya bahwa apa yang saya kendarai itu aman pada saat mengendarai
jadi jalan tol, saudara percaya bahwa mungkin 100 meter ke depan atau 100 meter itu jalan tol itu bukan terus aspal, bukan dibuat dari hal yang lain yang menyelakakan saudara, tidak, karena saudara mempercayai itu. Nah, mungkin ada pengalaman lain juga gitu, pada saat saudara pergi ke restoran gitu ya, terus saudara duduk, saudara disuguhi makanan-makanan, apapun yang ada di hidangan di situ, saudara makan saja. Saudara tidak menanyakan kepada yang membuat seperti itu, gitu. Apakah dia melakukan hal yang tidak baik pada saat mempersiapkan makanan tersebut, gitu. Ya kan? Saudara mempercayai dengan iman seperti itu, ya percaya seperti itu, gitu ya. Coba kalau seandainya kita bersyukur tinggal di Kuwait, ada baladia gitu ya. Setiap saat mereka ngecek kebersihan semuanya, kalau ada yang tidak beres. Kalau seperti saya aja kerja di luka bakar, tuh ada pasien-pasien cook gitu ya, yang luka bakar, itu nggak boleh melakukan tugas kalau semuanya ada luka bakar atau hal-hal yang lain seperti itu. Kalau ketangkap, masalah besar gitu ya. Nah, kita aman di sini mungkin, kita makan ke restoran aman. Bagaimana kalau seandainya saudara pergi ke daerah slum, ke daerah katakan India, daerah slum seperti itu, apakah saudara enak saja makan seperti itu? Tentu tidak gitu ya. Ataupun di Indonesia lah, daerah seperti itu orang melihat ada hal yang tidak beres, tidak sehat, kita makan di situ. Mungkin kita katakan minum air gitu ya, enak minum air seperti itu. Mungkin saudara tidak tahu orang-orang yang ada bekerja di pump tersebut, dia melakukan hal yang itu tidak tahu. Nah, itu adalah iman gitu ya. Tapi itu adalah iman yang alami seperti itu. Dan semua orang punya hal seperti itu. Gitu. Karena apa? Karena pengalaman. Karena saudara melihat ada pengalaman dan saudara lakukan itu. Contoh yang lain, katakan siapa yang kerja di OT seperti itu. Orang semuanya kita dibedah gitu ya, siap untuk dibedah. Kita tidak tahu dokter itu melakukan apa pada saat kita dibius itu ya. Apapun yang dokter lakukan ya, it's up to you seperti itu. Kita hanya mempercayainya aja seperti itu. Kadang-kadang lupa itu ada bagian gunting dalam perut seperti itu, atau ada kafas seperti itu, kita tidak tahu seperti itu. Ya kita hidup dalam iman, tapi itu adalah iman yang alami. Gitu. Nah kita harus membedakan itu. Gitu. Sedangkan iman yang Allah ajarkan kepada kita adalah iman yang ilahi, yang memberikan kuasa untuk menyelamatkan, yang memberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang bahkan supernatural di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang merasa diberkati? Amin. Jadi hal itu yang perlu kita tahu di dalam kehidupan untuk berjalan dalam iman. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu iman seringkali bertentangan dengan sistem dunia yang ada. Amin. Entah itu materialis ataupun sistem yang ada. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan seperti itu, ya berarti saudara punya iman. Iman seringkali bertentangan dengan panca indera kita. Jadi pada saat saudara melakukan iman, saudara melakukan itu dengan janji. Saudara harus mempercayai itu, karena hanya orang benar hidup oleh iman. Hanya oleh iman Allah disenangkan. Garis bawah itu, hanya oleh iman Allah disenangkan. Bukan oleh hal-hal yang lain. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, iman itu bekerja untuk masa depan, untuk ke depan dan bukan untuk sesaat. Jadi saya encourage untuk kita semua, apapun yang terjadi pada saat ini, don't easily give up. Apapun. Amin. Itu akan memberikan energi iman dalam kehidupan saudara untuk terus bertumbuh. Apakah itu kesulitan keluarga, kesulitan kesehatan, kesulitan apapun. Satu hal saja, jangan tinggalkan Yesus, jangan berbalik dari Dia. Jangan berbalik dari Dia.
Amin. Ada banyak hal-hal di sini yang ingin juga saya bagikan, tetapi waktunya tidak ada. Saya percaya ada prinsip-prinsip yang saudara mengerti itu. Amin. Kita sama-sama belajar dan saya percaya pengajaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Dan untuk diskusi-diskusi dalam cell group 8-9 bulan ke depan, saya percaya akan semakin diperbaharui dan kualitas diskusi akan semakin bertambah pada saat kita mengerti itu iman itu sendiri. Dan saya berharap mungkin beberapa bulan ke depan ada suatu kesaksian yang dimana saudara mengaktifkan iman itu dan iman itu bekerja. Amin. Tuhan tidak melihat seberapa banyak saudara hidup lahir baru atau ke gereja apapun. Pada saat saudara mengaktifkan iman, pada saat mungkin saudara hanya 1-2 hari bertobat menerima Yesus, saudara mengaktifkan itu, Tuhan tidak pandang bulu, amin. Tuhan tidak pandang bulu hal seperti itu. Tuhan tidak akan melihat pilih kasih kepada anak-anaknya. Siapa yang melakukan iman, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sangat menghargai orang-orang yang benar-benar mengaktifkan iman di dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat izinkan saya juga menutup, berikan saya 2-3 menit. Pada saat kami main cell group di hari Rebo yang lalu gitu ya, iman mengalahkan ketakutan, itu ada poin-poin di mana ingin saya bagikan yang juga memberkati gitu ya. Bagaimana supaya kita menghilangkan rasa takut seperti itu? Ya salah satunya ya dengan berkumpul gitu ya. Contoh yang gampang aja, tidak semua orang yang takut kepada hantu gitu ya. Tapi kalau semua sendirian mungkin takut ya kan. Coba berdua, bertiga, berlima seperti itu. Rasa takut itu kan berkurang gitu ya. Apalagi berkumpul dengan orang-orang yang mungkin tidak punya rasa takut, lebih berani lagi seperti itu. Gitu. Amin. Nah demikian juga dengan iman gitu ya. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Ya berkumpul dengan orang-orang yang dengan anugerah Allah punya iman lebih. Yang bisa membagikan firman, yang bisa menguatkan. Jangan berkumpul orang-orang yang mungkin imannya lebih kurang. Saudara tidak bisa belajar apa-apa di situ. Amin. Amin. Siapa yang diberkati? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah hamba bagikan. Hamba percaya apa yang hamba bagikan tidak hanya perkataan tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang mampu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk siapa saja yang mengalami defisiensi iman Tuhan. Karena pengaruh dunia Tuhan, karena pengaruh panca indera yang lebih dominan Tuhan, atau pengaruh kehilangan masa depan atau melihat hal-hal yang saat ini. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama-Mu, biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau supply kuasa iman di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, siapapun yang merasakan mengalami defisiensi iman Tuhan, akan dipulihkan, akan disembuhkan, dan akan diaktifkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, untuk mengaktifkan iman harus mengecilkan sekecil-kecilnya suatu ketakutan, suatu kekhawatiran. Untuk itu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengaktifkan iman kami semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan itu melalui live streaming di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, hanya orang benar Tuhan yang hidup oleh iman, dan hanya oleh iman saja Tuhan Engkau disenangkan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup oleh iman. Ajaran kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau dengan iman yang kami punya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama-Mu. Ajarkan kami untuk mampu
mengaktifkan itu di dalam setiap area kehidupan kami, di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak kami, di dalam kehidupan saudara-saudara kami kekasih. Kami mengaktifkan iman itu Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan kami Tuhan, bahkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Ajari kami untuk mengaktifkan itu Tuhan. Dan berikan kami Tuhan roh yang bisa membedakan Tuhan. Sehingga kami mampu untuk melindungi iman itu sendiri Tuhan. Pada saat iman itu diserang, ajari kami untuk mempertahankan itu di dalam kehidupan kami. Karena itulah satu-satunya yang kami punya, yang menyenangkan Engkau Yesus. Seperti firman mengatakan Tuhan, buat apa lagi kalau garam itu kehilangan rasa asin Tuhan. Tidak lain hanya untuk dibuang. Ibarat iman itu adalah esensi kesenangan-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan kami terus jaga, kami terus pertahankan. Kalau perlu kami terus aktifkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Bapa, ampuni kami Tuhan, seberapa banyak Tuhan kami mengabaikan iman itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seberapa banyak Tuhan kami mungkin kurang mengerti mengenai iman itu Tuhan. Sehingga itu tidak cukup Tuhan untuk kami bertumbuh Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan revolusi pengertian Tuhan mengenai pandangan iman yang sebenarnya, pandangan iman yang sejati, yang kami terus mau belajar melalui firman-Mu, mempercayai Engkau, mempercayai orang-orang yang hidup di dalam iman, apakah itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kami belajar mengenai esensi iman mereka, walaupun mereka tidak mendapatkan janji, tetapi mereka mempercayai itu. Ajari kami untuk terus berpegang pada janji-janji-Mu, kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pastor Wawan untuk firman yang boleh memberkati kita semua. Kalau dipikir-pikir saudara, iman kita itu sering diuji oleh Tuhan. Lewat apa? Iman kita itu sering sekali diuji oleh Tuhan, lewat pergumulan, lewat penderitaan, lewat kesesakan, lewat sukacita sekalipun. Kalau kita mau lihat-lihat lagi, Allah kita itu lebih memperhatikan karakter kita anak-anaknya dibanding kenyamanan kita. Makanya seringkali kalau kita lagi berdoa, kita lagi bergumul, kok ini masalah nggak langsung cepat selesai? Kok ini aku masih sedih gitu loh. Padahal kita pengennya nggak sedih lagi, kita pengen masalahnya cepat selesai. Nyatanya bukan itu yang Tuhan mau tunjukkan, bukan situasinya yang berubah, tapi kitanya yang berubah. Apa yang berubah? Iman kita bertumbuh. Tuhan itu lebih memperhatikan karakter kita anak-anaknya dibanding kenyamanan kita. Tuhan juga pengen kita bersuka cita, ya dong. Tapi kalau mau dipilih, Tuhan lebih pilih untuk memperhatikan karakter kita. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh, kita mengalami kedewasaan rohani. Seperti apa yang Pastor Wawan sampaikan. Kadang kita ketika masalah udah selesai baru kita nyadar, oh iya ya, ternyata Tuhan itu sungguh baik. Kita sering berkata begitu. Kita harus percaya bahwa apapun, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Dan kita baru menyadarinya ketika itu telah selesai. Jadi mari terus kita bertumbuh di dalam Tuhan. Firman yang baru kita dengar, biarlah itu boleh menyegarkan hati dan pikiran kita. Tidak cuman menyegarkan, mari kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita lakukan bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidup.
Amin. Baiklah, saatnya kita melihat pengumuman kita. Maret telah berlalu, saatnya kita melihat pengumuman di bulan April. Di minggu pertama ada leadership meeting, tanggal 6 April hari Rabu jam 5 sore seperti biasa, petugasnya Ibu Anita. Kemudian ada prayer meeting di minggu kedua, tanggal 13 April hari Rabu di jam yang sama jam 5, petugasnya Ibu Gloria Saragi. Kemudian yang berikutnya ada sel grup umum di tanggal 20 April hari Rabu jam 5 sore, petugasnya Bapak Ferry Damanik. Bapak Ferry, oke. Temanya kematian dan kebangkitan. Wow, ayatnya banyak nih yang harus kita pelajari di rumah. PR kita banyak. Dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, 14 ke 17, 54 dan 58. Kemudian yang berikutnya ada Men Cell Group di tanggal 27 April hari Rabu jam 5 sore. Petugasnya belum ditentukan dengan tema berpengharapan kepada Tuhan. Diambil dari Yosua 1 ayat 9, Mazmur 13 ayat 5, Amsal 3 ayat 5 sampai 6, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. PR kita banyak sekali. Jangan lupa kita belajar di rumah supaya diskusinya semakin ciamik. Yang berikutnya yang terakhir ada Women Cell Group tanggal 28 April hari Kamis jam 5 sore. Petugasnya grup Ripka, jangan lupa grup Ripka. Temanya sama, ayatnya juga sama. Demikianlah pengumuman kita pada sore malam hari ini. Ada lagi kah yang ingin diumumkan? Tidak ada? Tidak ada sepertinya. Yang berulang tahun? Tidak ada juga sepertinya. Kepada pastor kami persilahkan. Amin. Ada yang mau request doa? Bapak Kris? Oh, kenapa? Sakit apa? Euro. Ada lagi? Oke, kita berdoa. Ada waktu 10 menit kita berdoa. Ya Rashikoto mundu kiara ya nanda kata nanda karaya. Harashikoto mundu kiara ya nanda kata. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami untuk menguatkan, mengoreksi, memperbaharui, dan memberikan kedewasaan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sendiri Tuhan yang membawa anak-anak-Mu ke tempat ini. Karena kami tahu mereka mengasihi Engkau, karena kami tahu Tuhan mereka haus akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk setiap keluarga di keluarga ICK Tuhan. Baik yang ada di Indonesia, di sini maupun dimanapun berada yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari Tuhan yang berhubungan dengan banyak hal karena kami tahu kehidupan itu sangat kompleks Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan kami bersyafaat untuk orang-orang yang kekasih Tuhan. Berikan mereka kekuatan, iman senantiasa. Bangkitkan iman mereka senantiasa Tuhan. Mungkin pada saat ini iman mereka lesu, pada saat ini Tuhan iman mereka mulai goyah Tuhan. Mungkin kasih mereka kepada Engkau sudah mulai padam Tuhan. Mereka enggan untuk mendengarkan firman-Mu, mereka enggan untuk berdoa, mereka enggan untuk Bible study atau apapun Tuhan, karena satu hal lain Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersyafaat untuk mereka semua Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik Tuhan, yang senantiasa mencari orang-orang yang mungkin mulai menjauh dari Engkau. Biarlah Tuhan melalui doa syafaat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka.
Pada saat ini Tuhan, mungkin mereka menjauh dari Engkau karena pekerjaan-pekerjaan roh jahat, iblis ataupun roh-roh yang sangat tidak mau untuk bertumbuh dalam Engkau. Bila pada saat ini Tuhan, aku hadik setiap kuasa-kuasa roh jahat atau bentuk apapun Tuhan. Setiap roh-roh Tuhan yang sungguh Tuhan menghalangi mereka untuk bertumbuh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Aku hadik itu. Dan Engkau tidak punya kuasa untuk hidup mereka. Karena mereka adalah milik Engkau, Yesus. Bila kuasa darah Yesus Kristus mengcover mereka semua di dalam nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan keluarga Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mereka saat ini terjadi Tuhan. Apakah itu dalam keuangan, kesehatan anak-anak, keuangan, ataupun hal-hal yang lain Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami tentu tidak berdoa untuk kemudahan-kemudahan Tuhan, tetapi kami berdoa supaya mereka kuat di dalam Engkau. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu itu Engkau izinkan bahwa itu terjadi. Dan kami percaya Engkau kirimkan iman yang lebih kuat untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi di dalam nama Yesus Kristus. Seperti Bu Atri sudah katakan, mungkin Kau ajarkan kami untuk karakter, untuk bersabar, untuk mengerti, untuk tunduk, untuk rendah hati, untuk percaya apapun yang terjadi di dalam nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk siapapun Tuhan yang juga mungkin mempunyai penyakit Tuhan, apakah itu secara fisikal, emosional, kerohanian. Bila pada saat ini Tuhan Engkau mampu sembuhkan mereka satu persatu di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin penyakit yang sepertinya mustahil untuk disembuhkan Tuhan, bila pada saat ini Tuhan kami mengaktifkan iman kami bahwa kami sembuh oleh janji-janji firman yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami menerimanya itu dengan rema, kekuatan yang dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Saat ini juga kami khusus berdoa untuk Bapak Kris Pungalo Tuhan yang saat ini mengalami sakit karena hal-hal yang terjadi di daerah perkencingan Tuhan, di urologi Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, kami percayakan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Kami tidak percaya dengan panca indera kami Tuhan, karena itu bisa salah. Tetapi kami percaya kepada hal yang mutlak, yaitu janji firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, biarlah Kau sembuhkan dengan kuasa anugerah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kau sembuhkan secara supernatural, Kau sembuhkan secara natural dengan obat-obatan yang dia minum, dengan resep dokter yang dia ikuti. Kesembuhan adalah milik-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami imani itu. Bapak dalam surga, kami khusus berdoa untuk anak kami Tuhan yang saat ini sekolah Tuhan. Mungkin mereka bergumul dengan ulangan-ulangan. Mungkin mereka bergumul dengan hasil ulangan yang mungkin tidak memuaskan, yang mungkin mereka merasa down. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan dilihat dari hal-hal yang di atas kertas Tuhan, tetapi iman mereka. Ajari kami Tuhan untuk menanamkan iman tersebut kepada anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka tidak melihat nilai di atas kertas, tetapi mereka melihat kekuatan iman yang bekerja di dalam pembelajaran mereka di sekolah di dalam nama Yesus Kristus. Ajari kami sebagai orang tua juga Tuhan menjadi bijaksana Tuhan, tidak melihat anak-anak kami melalui kertas nilai Tuhan, tetapi melihat anak-anak kami, bagaimana anak-anak kami bertumbuh untuk mengandalkan setiap
masa depannya kepada Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Mengandalkan Dia Tuhan yang mampu untuk membawa masa depan mereka yang lebih baik. Berikan kami hati bijaksana sebagai orang tua di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami Tuhan dimanapun kami bekerja. Bahkan ibu rumah tangga Tuhan, kami tahu Tuhan setiap dari kami mempunyai assignment kehidupan Tuhan. Satu salib yang kami pikul setiap hari. Ajari kami itu Tuhan, dan kami menyerahkan kepada Engkau karena kami percaya Tuhan bahwa salib yang kami pikul ringan dan bebannya pun tidak berat karena kami mempercayai Engkau Yesus. Engkau yang senantiasa membantu kami di dalam setiap area kehidupan kami. Kami memberkati semua setiap keluarga ICK, keluarga ICFK yang hamba tidak sebut satu persatu. Kami memberkati keluarga mereka, anak-anak kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan Yesus Kristus, penghiburan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, Amin. Tuhan berkati. Amin. Terpujilah Tuhan. Karena sungguh Tuhan kita baik. Mari saudara kita naikkan pujian kita sekali lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh baik dalam nama Yesus.